Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah memperkenankan kita untuk hadir berkumpul di satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini, yaitu masjid. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini merupakan bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Semoga ini juga merupakan bukti bahwa Allah menghendakkan kebaikan kepada kita di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, tidak panjang lebar. Di sini saya diminta sama Mas Adam untuk membahas tentang kajian fikih, yang mana kajian fikih ini sebenarnya juga sudah sering dibahas di masjid ini. Tapi saya di sini melanjutkan dari pembahasan-pembahasan yang sudah pernah dibahas di masjid ini. Karena memang pembahasan fikih ini pembahasan yang sangat penting, tapi jarang orang yang minat. Ya, pembahasan fikih ini pembahasan yang sangat penting, tapi peminatnya jarang. Umumnya orang itu kalau hadir pengajian, mereka senangnya ya hadir pengajian yang isinya cerita-cerita, isinya nasihat-nasihat. Kalau masalah fikih jarang peminatnya. Padahal fikih ini adalah yang dibahas di dalamnya tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kalau kita misal di dalam satu pengajian dijelaskan tentang sholat, baik itu sholat duha, baik itu sholat tahajud, sholat tasbih, sholat 5 waktu, pahalanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, pahalanya baca Quran seperti ini, seperti ini, seperti ini, pahalanya puasa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan tetapi kalau kita tidak belajar ilmu fikih, maka di dalam menerapkan, di dalam mengaplikasikan, di dalam mengerjakan semua ibadah itu sia-sia. Karena semua itu perlu didasari dengan ilmu. Semua hal kalau tanpa didasari dengan ilmu maka sia-sia semuanya. Ya, lebih-lebih di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelumnya perlu saya tekankan bahwa fikih ini sangat penting dan perlu fokus di dalam belajar fikih ini. Tidak bisa sambil ngantuk, ya. Kalau jenengan belajar fikih ngantuk, jatuh-jatuhnya salah paham. Ya, jatuh-jatuhnya salah paham. Tadi kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu, karena ngantuk. Nah, repot nanti kalau belajar fikih ngantuk. Oh, yang batalkan sholat misal. Oh, yang batalkan sholat itu misalnya kalau misalnya kentut misalnya. Oh, masuk kentut sih. Tadi saya kok pas pengajian enggak dengar ustadznya jelaskan kentut. Ternyata dia tidur. Nah, ini kan repot. Nah, makanya perlu fokus dari awal sampai akhir, fokus di dalam belajar fikih ini. Karena satu sama lain saling berkaitan dan takutnya nanti kalau enggak fokus jadi salah paham, ya. Dan nanti di akhir pembahasan kita kasih waktu beberapa menit, waktu sesi tanya jawab, ya. Jadi nanti apa yang kita sampaikan dalam pembahasan, kalau memang
kurang jelas, kurang memahamkan, atau ada pertanyaan terkait masalah ibadah kita sehari-hari, bisa ditanyakan nanti di akhir pembahasan. Langsung saja kita mulai. Siap nggih? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di dalam pembahasan sholat. Langsung intinya ini bab sholat. Dari kitab Safinatun Najah, fasal tentang sholat, bab tentang sholat diawali dengan uzur-uzurnya sholat. Dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala, a'dzarus sholati ithnani an-naumu wan nisyanu. Pengarang kitab Safinatun Najah, beliau mengatakan bahwa uzurnya sholat atau alasan seseorang boleh meninggalkan sholat itu cuma dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Saya ulangi lagi, alasan seseorang boleh meninggalkan sholat cuma dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Jangan di stop sampai sini, jenengan pamitan pulang dari masjid. Ini pembahasan belum selesai, baru pembukaan. Ada penjabaran yang panjang. Tidak kok setelah dengar pembahasan ini langsung pulang jenengan, oh ternyata kalau orang tidur boleh meninggalkan sholat, kalau orang lupa boleh meninggalkan sholat. Tidak seperti itu. Ini pembahasannya masih panjang. Pertama, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa sholat ini adalah ibadah bagi umat Islam, ibadah yang sangat penting. Bukti bahwa sholat itu ibadah sangat penting, saat Allah hendak mewajibkan ibadah sholat, Allah tidak memerintahkan lewat malaikat Jibril. Biasanya itu kalau Allah Ta'ala hendak mewajibkan sesuatu kepada umat Islam itu lewat malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat ini enggak, langsung panggil Nabi Muhammad, suruh menghadap di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa perintahnya ini tugas yang sangat penting. Ya, tugas yang sangat penting. Beda sama ibadah-ibadah yang lain, cukup lewat malaikat Jibril. Tapi kalau sholat 5 waktu langsung dipanggil Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa sholat ini ibadah yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya sholat, dulu di zaman Rasulullah ada satu orang datang kepada Rasulullah. Dia menyatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya minta satu ya. Apa? Tidak usah sholat. Saya mau Islam tapi tidak usah sholat. Boleh apa enggak? Kata Nabi Muhammad, tidak boleh. La khaira fi dinin la ruku'a fihi, kata Nabi Muhammad. Tidak ada baiknya sama sekali. La-nya ini kalau di dalam ilmu nahwu, la linafil jinsi, artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Bukan tidak gitu aja, tapi tidak ada kebaikan sama sekali. Orang yang beragama tapi gak tahu sholat, ora ono apike belas cara Jawane, ya. Gak ono apike belas. Tidak diterima sama Nabi. Mau masuk Islam, mau syahadat tapi tidak mau sholat. Aku pengen Islam tapi gak usah sholat, itu oleh apa? Ini paham jawaban tidak orang sini? Paham ya? Nah, soalnya pulau ini asli Jawa. Orang ini kan kita orang Jawa di Jawa. Nah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Datang berikutnya ada orang, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya, maaf, untuk melakukan perbuatan keji yaitu zina. Saya mau masuk Islam, tapi nanti kalau zina izinkan ya, boleh ya? Sama Nabi Muhammad diterima. Sini, iya, masuk Islam kamu. Iya, masuk Islam kamu. Syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi waktu dia mau masuk Islam tapi tidak usah sholat, tidak boleh. Tapi ketika dia ada satu orang lagi minta izin sama Nabi Muhammad, mau masuk Islam tapi bolehkan zina ya. Ya kan, sini Islam, masuk Islam, syahadat. Tapi ingat, setelah sahabat ini menyatakan Islam, dinasihati sama Nabi Muhammad. Enggak kok kemudian langsung boleh gitu ya, dinasihati dulu. Setelah masuk Islam,
dinasihati. Kamu mikir ya, kata Nabi Muhammad. Wanita yang kamu ajak zina itu seorang perempuan, anak dari seorang, atau kalau enggak dia ibu dari orang lain. Yang mana orang lain itu enggak mau kalau ibunya kamu zinai. Dia anaknya seorang orang tua, orang tuanya enggak mau anaknya kamu zinai. Kalau kamu punya ibu, mau enggak ibu kamu dizinai sama orang lain? Ya enggak mau. Kalau kamu punya anak perempuan, mau enggak anak perempuanmu kamu zinai, dizinai sama orang lain? Ya enggak mau. Ya sudah, makanya enggak usah zina. Enggak baik itu. Sini kata Nabi Muhammad. Setelah dekat sama Nabi Muhammad, dipegang dadanya, didoakan sama Nabi Muhammad. Setelah didoakan, sudah. Apa kata sahabat ini? Setelah Nabi Muhammad memegang dadaku, mendoakan aku, setelah itu sampai meninggal, tidak pernah terbesit sedikit pun keinginan untuk zina. Ya, tidak pernah sedikit pun terbesit keinginan untuk zina. Padahal hobinya sebelum masuk Islam adalah zina. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya sholat. Terakhir, sebelum kita masuk pembahasan masalah tidur sama lupa tadi loh. Ya, terakhir. Dulu di zaman Bani Israel. Bani Israel itu umatnya siapa? Nabi Musa. Ada seorang wanita datang sama Nabi Musa. Nangis-nangis. Wahai Nabi Musa, aku telah berbuat dosa besar. Aku mau tobat, Nabi Musa. Apa dosamu apa? Nabi kan melayani rakyatnya, melayani umatnya. Apa dosamu? Kata wanita ini, besar dosaku besar. Aku malu. Mau cerita malu. Tidak usah malu. Kalau sama Nabi tidak usah malu. Murid sama guru juga tidak usah malu untuk mengutarakan apapun. Penggantinya Rasulullah, penggantinya Nabi, para ulama itu. Kemudian dipaksa akhirnya cerita. Gini, wahai Nabi Musa, sebenarnya saya malu untuk menceritakan aibku ini. Saya telah berbuat zina. Kata wanita ini, saya hamil. Setelah saya melahirkan anak dari hasil zina tadi, tak bunuh anaknya. Zina, bunuh anak dari hasil zina. Habis itu nyesal, pengen tobat, datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengar cerita ini marah. Keluar kamu dari rumahku, terkutuk kamu. Saya takut nanti ada api dari langit karena Allah saking murkanya nyambar kamu, rumahku kena kebakar. Kata Nabi Musa. Akhirnya wanita ini keluar nangis. Ya Allah, saya mau tobat tidak diterima. Datang malaikat Jibril, utusan dari Allah Ta'ala. Negur, diperintahkan untuk negur Nabi Musa. Wahai Musa, kenapa kamu tolak hambaku yang mau tobat? Kata Nabi Musa, wah, ini dosanya sudah keterlaluan. Begini. Wah, ini sudah berat dosanya. Kata malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala, ketahuilah Musa, bahwa ada dosa yang lebih berat daripada dosanya wanita itu tadi. Ada ya Rasul? Ada. Apa itu? Man tarokas sholata amidan muta'amidan. Orang yang dengan sengaja, tanpa ada alasan, tanpa ada udzur tadi itu, dia tidak sholat begitu saja. Sengaja, tidak lupa, tidak ketiduran, sengaja dia tidak sholat gitu aja. Padahal dia orang Islam, padahal akalnya sehat, padahal dia sudah balik, dia tidak sholat. Sekali dia tidak sholat, itu dosanya melebihi dosanya wanita tadi itu. Jadi bukan sembarangan ya, orang tidak sholat itu, orang meninggalkan sholat itu bukan dosa yang biasa, melebihi zina. Tapi jangan salah paham. Dari cerita ini terus kemudian nanti ada yang meremehkan dosanya zina. Tetap zina akbarul kabair, dosa paling besar zina, paling kecil. Tapi di atas itu ada yang lebih. Dikira orang itu sholat itu hal yang sepele kan begitu. Ndak sholat itu dianggap biasa. Yang penting apik karo wong, yang penting sama masyarakat bagus, yang penting nyumbang sana nyumbang sini, ya bangun masjid, bangun ini semacamnya. Tapi tidak pernah sholat, sia-sia. Sekali dia tidak sholat, seperti itu dosanya. Apalagi 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi naudzubillah, tsumma naudzubillah, seumur hidup tidak pernah sholat. Islam neng ra tahu sholat, Islam tapi tidak pernah sholat, dosanya sangat-sangat besar. Iya, bahkan di dalam Quran dikatakan fawailun
lil musallin. Jangankan tidak sholat ya, jangankan tidak sholat. Orang mengakhirkan sholat. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, isya, itu aja sudah dosa. Apalagi tidak sholat sama sekali. Sholat itu sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Iya, sholat itu sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. 5 hari sholat sekali di jamak semuanya, dikumpulkan jadi itu sholli fardhul maghribi wal isya'i was subhi wal dhuhri wal asri. Oplosan. Hah? Tidak pernah sholat berhari-hari, sekali sholat langsung dikumpulkan semua. Sholli fardhul dhuhri wal asri, oplosan. Wah, ini tidak boleh. Iya, sholat itu harus pada waktunya, harus ada waktunya. Tidak boleh orang meninggalkan sholat dengan alasan apapun, kecuali cuma 2 tadi itu. Kadang di sebagian ulama mengatakan kadang ada orang sakit di rumah sakit tidak sholat, diinfus tidak sholat. Ya, kadang lagi greges tidak enak badan tidak sholat. Nanti aja kalau sudah sehat sholat. Iya, nak sehat, mana bablas. Itu sholati. Ya, kadang orang bepergian kemana, tamasya, jalan-jalan, kemarin habis liburan tidak sholat. Loh, sholat itu enteng, gampang. Semua ada ilmunya. Tidak ada berat-beratan. Kita tidak mampu sholat berdiri, duduk. Iya apa enggak? Ada ilmunya, dibahas di fikih. Tidak mampu duduk, tiduran. Tidak mampu tiduran, sudah telentang sudah. Tidak bisa telentang, tidak bisa gerak, pakai kedipan mata. Tidak bisa kedipan mata, sudah mandek semuanya, sudah stop semuanya, tidak bisa gerak. Hatinya masih cek, 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 pakai gerakan hati, dibisiki di telinganya. Tidak bisa, ya wes, mandikan sholati. Loh, bepergian juga bukan alasan untuk tidak sholat. Ada aturannya, digampangkan dalam agama itu, dikumpulkan dalam satu waktu, jamak, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Kemudian kurang enak apa? Dikurangi jumlah rakaatnya, yang aslinya 4 jadi 2 kosor. Nah, kurang enak apa? Bahkan ketika sedang berkecamuk perang jihad, tangting, perang pedang loh, bukan sendok sama piring perang suami istri, bukan ya. Perang loh, ada aturannya buat sholat. Namanya sholatu syiddatil khauf. Sholat di tengah berkecamuknya perang. Yuk, padahal tengah-tengah perang loh. Waktunya sholat ya harus sholat. Jenengan orang perang, orang apa? Orang sholat. Ya, di dalam fikih itu, dalam fikih tengah berkecamuknya perang, tangting, ada anak panah, ada tombak, ada pedang. Waktunya sholat, masuk waktu sholat, tetap baru sholat. Itu namanya sholatu syiddatil khauf. Nanti ada aturannya, ada penjelasannya masalah itu. Ya, kalau jenengan nanti mau perang, nah nanti belajar ya. Ada yang mau siap perang. Ya, jadi tidak ada alasan sama sekali seseorang untuk meninggalkan sholat. Sakit sebisanya. Tidak bisa pakai air, pakai tayamum. Tidak bisa pakai air, tidak bisa pakai tayamum. Ya sudah, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, sebisanya. Orang yang merasa sholat repot itu orang bodoh yang tidak pernah belajar. Semuanya itu ada solusinya, bukan dipaksa harus seperti ini, tidak. Semua ada solusinya. Tidak bisa seperti ini ya begini, tidak bisa begini ya begini. Semua ada solusinya. Sudah, kita masuk ke pembahasan. Tadi saya katakan di awal fasal bab mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh untuk meninggalkan sholat, untuk tidak sholat, tidak boleh. Selama dia Islam, selama dia sudah balik, sudah cukup usia, akal sehat, bukan gila, dia masih hidup, selama itu pula dia wajib sholat. Walaupun sudah tua, sudah pikun ini, ya, tetap harus sholat. Selama masih nyawa di kandung badan, tetap harus sholat. Walaupun sudah terbaring di atas kasur. Oh, tidak ada yang mewudui, tidak ada yang mentayamumi. Sudah, kalau memang tidak ada, minta bantuan orang, tidak ada yang dimintai bantuan. Sudah, sholat keadaan seperti itu sudah. Walaupun tidak pakai wudhu, walaupun tidak pakai tayamum, walaupun mungkin ada najis. Dan memang keadaan seperti itu tetap harus sholat. Nanti ada aturan-aturan seperti itu. Jadi sangat keliru sekali ketika ada orang dengan alasan ini itu kemudian tidak sholat. Bolehnya orang tidak sholat itu cuma 2. Tapi ini ingat, yang dimaksud tidak sholat itu begini. Maksudnya bab ini itu membahas bukannya orang tidak sholat sama sekali.
boleh dengan alasan tidur sama lupa, tidak. Yang dimaksud di sini itu uzur seseorang untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Bukan tidak sholat sama sekali. Kalau tidak sholat sama sekali dosa. Dosanya kayak tadi itu sudah saya jelaskan di awal. Yang dimaksud dalam bab ini adalah orang boleh mengeluarkan sholat dari waktunya. Contoh, duhur kok disolatkan di waktu maghrib, sholat isya kok dilakukan di waktu subuh misalnya. Itu tidak boleh loh ya. Tapi kalau dengan dua alasan ini boleh. Dengan dua alasan ini boleh. Apa itu? Yang pertama adalah tidur. Sehingga kalau ada dua alasan ini, tidur atau lupa, nanti orang ini misal waktunya sholat duhur dari jam 12 sampai jam 3, anggap aja seperti itu, tidak sholat malah tidur dari jam 12 sampai jam 3, bangun-bangun masuk asar. Loh, saya kan tidak sholat asar, tidak sholat duhur, gimana tadi tidur? Dosa apa enggak saya? Tidak dosa karena kamu ketiduran, tapi tetap harus diqadha, tetap harus diganti, tetap harus sholat duhurnya dilakukan di waktu itu ketika dia ingat. Bukan berarti katanya kemarin bolehnya orang meninggalkan sholat itu karena tidur. Aku tidur tadi jam 12 sampai jam 3. Bonus gundulmu. Enggak bonus. Ini maksudnya saat itu dia boleh, dia enggak dosa, tapi ketika dia ingat tetap harus diqadha, harus diganti, atau bahasa Arabnya diqadha. Yang pertama tidur. Tidur itu begini, tidak mutlak tidur ya. Tidak pokok tidur terus orang boleh tidak sholat. Tidur ini dengan syarat pertama, tidurnya sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Contoh, misal sholat duhur jam 12. Dia tidurnya setengah 12 sudah tidur. Kan memang belum ada kewajiban sholat kan? Dia tidur. Ternyata bablas, bukan bablas meninggal loh ya. Bablas bangunnya asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sholat duhur. Kok agak gelap ini? Sholat duhur, coba lihat jam 3:30. Loh, asar. Saya kan belum sholat duhur. Lah ini, orang seperti ini tidak dosa. Karena apa? Ketiduran. Atau gambaran kedua juga tidak dosa karena sebab ketiduran. Ketika tidurnya sudah masuk waktu, sudah adzan duhur ini. Allahu Akbar, adzan duhur. Dia tidak sholat malah tidur. Duhur kan waktunya masih panjang. Ya, jam 12 sampai jam 3. Saya sholatnya nanti aja. Saya tak tidur dulu, ngantuk. Ada nih kayak gini? Ada enggak? Banyak, saya juga gitu biasanya. Waktunya sholat tidak cepet-cepet sholat, malah waktunya sholat masih panjang. Duhur jam 12 sampai jam 3. Saya tak tidur dulu Tapi saya yakin, saya tidur sekian jam segini, nanti anak pasti bangun. Saya pasti bangun saya. Saya tidak ngantuk banget, saya tidak capek banget. Saya yakin nanti jam 2, jam setengah 2 pasti bangun saya. Cuma tidur sebentar, pasang alarm misal, sudah pasang alarm. Tidur bablas, bangun jam 4. Nah, ini juga tidak apa-apa. Kenapa? Walaupun tidur setelah masuk waktu, tapi dia punya prasangka kuat. Bahkan dia tadi juga sudah usaha pasang alarm, tapi ternyata batunya entek misal. Atau saking nyamannya tidur mimpi indah bablas. Nah, tapi tidak dosa. Ya, yang dosa itu gimana? Dikatakan di kitab ini, yang dosa itu gini. Orang yang tidur setelah masuk waktu, kemudian dia punya dugaan kuat. Waduh, ini saya capek banget ini. Sudah adzan duhur, capek banget ini. Tak tidur saya. Ya biasanya kalau saya tidur ya bablas biasanya. Gak apa-apa wis, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menyayangi hambanya, mengampuni. Gak apa-apa wis, tak tidur. Padahal sebelum tidur dia yakin nanti kalau tidur pasti bablas. Karena capek, karena hawanya mungkin dingin, enak buat tidur. Gak apa-apa wis, mancal kemul tidur. Padahal dia yakin nanti akan bablas. Kok ternyata betul dia bangunnya masuk asar. Maka orang seperti ini berdosa. Ya, berdosa. Kenapa? Karena pertama dia tidur setelah masuk waktu, kemudian sebelum tidur dia punya dugaan kuat bahwasannya dia tidak akan bangun di waktu sholat tersebut. Paham ini ya?
Nah, jadi tidak pokok tidur gitu aja ya. Tidak pokok tidur gitu saja, tapi tidur yang sesuai dengan yang dibahas di sini tadi itu. Kemudian yang kedua, alasan bolehnya seseorang, ini bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Bahasanya bisa dipahami, dicerna dengan gampang. Udah, saya lanjut ya. Ini lanjut apa terus? Lanjut ya. Apa bedanya? Podo wae. Saya lanjutkan yang kedua, alasan bolehnya seseorang untuk mengeluarkan sholat dari waktunya. Lupa. Ya, ini lebih tepatnya kelupaan. Ya, kelupaan. Tapi tidak kelupaan secara umum, tapi kelupaan karena sesuatu yang bukan makruh atau haram. Kalau kelupaan sebabnya sesuatu yang makruh atau kelupaan karena sebabnya sesuatu yang haram, tetap dosa. Kelupaannya sebabnya apa? Wah, saking asiknya baca Quran misalnya. Wah, Masya Allah, saking asiknya baca Quran. Insya Allah itu bukan kita orang ya. Insya Allah bukannya di sini ya. Ada di sini asiknya baca Quran. Insya Allah ada ya, Insya Allah ada. Orang-orang soleh, wajahnya kelihatan orang-orang soleh. Allahumma diamini unul guyuda diamini. Didongakno wong soleh kok. Insya Allah orang soleh semua. Amin. Allahumma. Saking asiknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mulai dari jam setengah 12 sampai jam setengah 4. Tidak sadar dia. Kebetulan tidak ada azan, listriknya mati. Atau listriknya sudah nyala, sing adzan turu. Yes. Hah? Wah, shadaqallahul adzim. Salat sik. Loh, setengah 4. Aku durung duhur. Nah, orang seperti ini tidak dosa. Ya sudah, sholat asar sekarang, sholat duhur sekarang, jatuhnya qadha. Sholat duhur sama sholat asar. Mengqadha sholat itu tidak pas harus waktunya ya. Jadi misalnya kita ketinggalan sholat duhur, berarti gantinya harus di waktu duhur. Tidak seperti itu. Ketinggalan sholat duhur boleh diganti di waktu asar, boleh di waktu maghrib, boleh di waktu, kapanpun boleh, silahkan. Tidak harus pada waktunya itu. Kalau ketinggalan, kalau kelupaan itu tadi itu. Ya, jadi harus bukan hal yang makruh, bukan hal yang haram. Kayak misalnya kayak tadi, ya, karena sibuk baca Quran atau sibuk misalnya ibadah. Tapi kalau lupanya karena hal yang makruh atau hal yang haram, tetap dosa. Contoh apa? Di dalam kitab sini dijelaskan contoh yang makruh itu seperti bisatronji. Kalau bahasanya kita main catur. Hah? Woi, pertentangan itu. Woi, itu berjam-jam gak kerasa itu. Itu ono kopi nangane karo udut sisan. Hah? Waluh, itu setengah hari seharian penuh gak kerasa. Loh, aku durung duhur. Mainnya jadi jam 10 sampai jam 4. Iya. Menang. Wah, tutup. Menang, kopi sik, salat. Loh, jam 4 lali aku. Belum salat duhur karena kelupaan apa? Tadi main. Atau kalau sekarang mungkin main game itu lah. Orang-orang sekarang itu game nih. Apa enggak tahu namanya itu apa itu. Game-gamean itu ya. Main game di HP itu loh. Wah, saking asiknya sampai itu hukumnya dosa. Ya, kalau enggak sholat karena hal yang semacam itu dosa. Kalau lupanya karena hal yang haram ya lebih lagi, tidak usah saya contohkan. Apa misalnya? Karena melakukan hal yang haram, lupa dia enggak sholat. Lupa dia belum sholat. Apa contohnya? Hal yang haram. Minum atau judi. Waduh. Kan gitu ya. Ya, kita tidak pernah kayak gitu, alhamdulillah. Jangan semoga ya tidak pernah seperti itu. Kalau sudah juga ya tobat semuanya ya. Kayak gitu sampai pak. Nah, sampai entek waktunya. Waduh, kalah tobat. Enggak apa-apa, berarti kalah yang membawa berkah itu ya. Kalah tobat tak sholat aku. Ternyata waktu zuhurnya sudah entek, sudah habis. Maka
orang seperti ini berdosa karena dia mengakhirkan sholat dari waktunya disebabkan lupa, memang betul, tapi lupanya lupa karena hal yang haram. Ya, jadi lupa yang diperbolehkan seseorang untuk tidak sholat adalah lupa yang disebabkan perkara yang baik atau perkara yang mubah, ya, perkara yang boleh, yang biasa-biasa, atau perkara yang amal soleh ibadah. Tapi kalau lupanya karena hal yang makruh atau hal yang haram, maka tetap orang tersebut berdosa. Sudah, cuma dua itu saja alasan seseorang boleh tidak sholat, kemudian nanti disolat di waktu yang lain. Jadi kalau sakit ada enggak tadi? Sakit ada enggak tadi? Enggak ada. Jadi kalau ada orang alasan, oh sakit, ayo sholat. Wah saya sakit, enggak sholat sik wae. Nanti sholatnya kalau saya sudah sehat. Ada apa enggak? Banyak, iya, bukan banyak lagi, banyak orang kayak gitu. Saya tidak sholat dulu, saya lagi tidak enak badan. Nanti sholatnya ketika sudah enak badan, enak bablas. Iya, ya kalau sehat, kalau sekarat, kalau bablas malah tidak bisa sholat. Jadi sholat walaupun sakit tetap harus sholat. Ya harus di waktunya, semampunya, sebisanya. Semua ada tata caranya, dibahas secara komplit ada di dalam fikih. Bagaimana kalau orang sakit, kadang pakai perban, gimana nih saya pakai perban ini di gips atau bagaimana, habis jatuh tidak bisa wudu, tidak bisa sholat sewis, nanti kalau sehat baik, itu dosa. Walaupun nanti betul diqadha, walaupun betul nanti ketika sehat dia ganti sholatnya semuanya, tapi dia tetap berdosa karena dulu sudah tidak sholat. Iya, itu kalau sakitnya cuma sehari, kalau 2 bulan 3 bulan baru sembuh. Padahal sekali tidak sholat kayak tadi dosanya. Iya, jadi bisa jadi di akhirat orang ngira tidak punya dosa sepele karena tidak sholat, tapi ternyata dia terkaget-kaget. Dosaku sakmono banyaknya, sebanyak itu ya karena tadi itu masalah sholat yang dianggap sepele, tapi ternyata dosanya begitu besar. Ya mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan terkait masalah yang kami bahas tadi, ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab. Monggo, silakan. Iya, monggo. Oh iya. Ya. Saya tak minum dulu, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, orang gila itu wajib sholat apa tidak? Kalau ada orang gila, Islam dia tapi gila, ya tidak sholat, dosa apa enggak? Disebutkan di dalam kitab Ghayatul Munah, Syarah Safinatun Najah, dikatakan di situ, la tasqutu sholah anil muslim al baligh al aqil. Tidak gugur kewajiban sholat bagi orang yang Islam, orang yang sudah balik, dia punya akal sehat. Berarti kebalikannya, gugur kewajiban sholat bagi orang yang tidak Islam, di orang yang belum balik, orang yang tidak punya akal sehat, orang gila. Nah, tapi ini yang pertama, tadi tidak wajib sholat bagi orang yang tidak Islam. Iya, di dalam hukum dunia, dia tidak kena tuntutan kamu sholat, tidak diberi kewajiban untuk sholat. Tapi di akhirat kelak tetap orang yang tidak Islam di dunia, di akhirat tetap ditanyai, kenapa kamu tidak sholat? Di akhirat tetap disiksa karena dia tidak sholat. Tapi di dunia tidak diperintahkan tetap untuk sholat, karena sholat ini memang kewajiban di dunia untuk orang Islam. Kalau orang kafir, orang non muslim, orang tidak Islam tidak ada kewajiban, tapi di akhirat tetap dia disiksa karena sebab dia tidak sholat. Sebagaimana dalam Quran dikatakan, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Di antara
penyebab orang itu masuk neraka sakor adalah karena sebab di dunia dulu dia tidak sholat. Kemudian yang kedua tadi dikatakan orang yang balik, berarti kalau belum balik masih kecil, belum ada kewajiban sholat. Kemudian yang ketiga yang tidak wajib sholat adalah orang yang tidak punya akal sehat, yaitu orang gila. Tapi di dalam kitab fikih dijelaskan gila ini gila yang bagaimana. Ada yang muta'addin bisukrihi, ada yang ghairu muta'addin. Apa itu muta'addin bisukrihi? Muta'addin bisukrihi itu orang yang gila tapi gilanya disengaja. Entah gimana dia saking stresnya ada masalah, kepalanya jeduk-jedukan tembok. Error dia. Apa gue? Halo, gila aku. Gila karena sebab kesengajaan dia, disengaja mungkin dia gila. Pengen edan wae aku. Dia gila betul. Atau ternyata dia beli ke apotek. Beli obat apa, Pak? Obat edan, Mbak. Loh, maksudnya obat biar sehat dari gila. Enggak, aku pengen edan. Wes entek pikiran urusan pirang-pirang. Pengen gila aku. Ada? Oh, ada. Misalnya ya, diminum betul. Gila betul. Nah, maka orang gila semacam ini tetap kena kewajiban sholat. Artinya setiap dia tidak sholat dia tetap berdosa karena gilanya gila yang disengaja. Tapi kalau gila murni dari Allah Ta'ala, takdir dari Allah Ta'ala, maka dia tidak berdosa. Bonus, ya. Kalau jenengan pengen bonus, ya pengen bonus. Waktunya sholat nggak usah sholat, ora dosa. Tak jamin ora dosa. Aku wani jamin. Kita kita panos soalnya. 2. Gila sama serawurip ya, mati. Ya, jadi bolehnya orang tidak sholat sudah Islam, dia sudah balik, ya, dia punya akal sehat, tapi boleh tidak sholat ya sudah. Kalau tidak gila ya mati sudah. Selama dia tidak gila, selama dia masih hidup, tetap dapat kewajiban untuk sholat. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami Pak? Ada lagi mungkin? Oke, monggo. Salam. Dulu-dulunya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan lagi terkait masalah mengqadha sholat, ya. Boleh apa tidak itu tadi pertanyaannya. Jadi begini. Ini kadang terjadi. Ada orang Islam, dari kecil Islam, lahir Islam, diadani, telinga kanan diadani, telinga kiri diqomati. Tapi kemudian ketika dia sudah balik, entah itu karena kurang bimbingan orang tua, karena pengaruh lingkungan, akhirnya dia tidak ngerti sholat, tidak ngerti bahwa orang Islam itu harus sholat, tidak pernah sholat dia, tidak pernah sholat, sampai dia ini mungkin remaja atau sudah keluarga lah. Kebetulan pas maghrib dia misal ini ya masuk masjid Al Iqbal sini, masuk dengarkan pengajian di belakang situ, misalnya ini, sholat ini wajib. Wah, akhirnya dia tersentuh, terbuka hatinya. Waduh, berarti saya selama ini tidak sholat dosa ya. Wah, gimana ini nasib saya ini? Saya mau mengqadha, apakah saya harus mengganti semua sholat saya tinggalkan mulai dari balik? Pertanyaannya bukan cuma boleh, tapi wajib. Jadi orang yang ingat mulai dari balik dulu sampai kemudian tobat. Ini kalau lahir Islam ya, selama dia Islam. Kok kemudian dia sadar tobat, ya, maka dia wajib mengganti, mengqadha, mengulangi semua sholat yang pernah dia tinggalkan dulu. Kalau tidak cuma aku tobat tok, tapi sholat yang dulu tidak pernah dia qadha'i, tidak pernah dia ganti, tidak pernah dia ulangi, maka tobatnya sia-sia. Tobat yang bukan taubatan nasuha, bukan tobat yang benar-benar tobat, maksudnya begitu loh. Ya tetap diterima sama Allah tobatnya, tapi bukan betul-betul tobat. Yang betul-betul tobat itu sholat yang dulu pernah ditinggalkan, diulangi lagi. Kapanpun sholatnya terserah, seadanya waktu.
waktunya kerja ya kerja. Kalau lagi istirahat, lagi ada kosong waktu diganti. Tidak harus wah, kamu tidak usah kerja, tidak usah makan, tidak usah tidur, sholat terus. Karena kamu 40 tahun dari balik sampai sekarang tidak pernah sholat, dikodok ya gitu. Iya, sholatnya seadanya waktu. Lah berapa? Saya sudah lupa. Dihitung, ya kemungkinan paling besarnya. Misalnya saya tidak sholat selama 40 tahun misal. Lah itu dihitung. Tidak sholatnya selama 40 tahun itu seharinya berapa? 40 tahun itu berapa hari? Seharinya 5 kali. Sudah dijumlah. Berarti saya harus sholat duhur selama sekian kali. Asar selama sekian kali. Wah, belum nutut ternyata sudah meninggal. Insya Allah Allah Maha mengampuni. Kan dia sudah berusaha. Iya apa enggak? Ternyata baru ketututan terkodok 1 tahun. Ternyata sudah datang ajal dia meninggal. Tapi tidak apa-apa, diampuni sama Allah Ta'ala karena dia sudah berusaha. Beda halnya seperti orang yang tobat tapi tidak mau mengkodok. Jadi jawabannya bukan cuma boleh tapi wajib. Caranya bagaimana? Untuk waktunya bebas, kapanpun silahkan. Ya, untuk jumlahnya bagaimana kalau udah lupa? Tadi itu dihitung kemungkinan kotornya, kemungkinan paling bersahnya. Sekian tahun, kalau seharinya sekian, berarti sekian. Nanti kalau sudah dikerjakan dicoret, oh sudah berkurang sekian. Berarti saya masih punya tanggungan sekian. Ini sudah saya kerjakan sekian, masih punya tanggungan sekian. Seperti itu. Kok ternyata belum ketutup semua meninggal. Insya Allah husnul khotimah meninggalnya. Karena dia sudah punya niatan baik. Ini kalau Islam dari lahir. Tapi kalau misalnya dia naudzubillah, dia orang kafir, iya dia orang kafir, orang non muslim masuk Islam, maka tidak perlu mengqadha. Kalau orang asli, orang kafir bonus. Misalnya ada orang dari kecil dia tidak Islam, umur 60 tahun tobat masuk Islam, maka apakah perlu mengqadha? Tidak. Yang perlu mengqadha itu orang yang dari kecil Islam, sama orang naudzubillah murtad masuk Islam lagi, lah itu juga harus qadha itu. Ya, mungkin seperti itu, Mas ya. Sudah habis waktunya. Sudah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.